Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh, salam sepak bola, khususnya bagi pecinta sepak bola dalam negeri. Ini bukan channel pandit sepak bola, ini hanya penikmat sepak bola. Kali ini kita akan membicarakan tentang klub ibu kota yang baru meluncing timnya sekitar 2 hari yang lalu dari video ini tayang, yaitu Persija Jakarta. Klub dengan bintang 2 kemarin memperkenalkan susunan atau pemain-pemain mereka untuk musim 2025-2026 dan memperkenalkan juga jajaran staf pelatih dan jersey terbaru mereka untuk musim depan untuk mengarungi musim baru Super League Indonesia. Ya, Persija Jakarta musim depan sepertinya sangat serius untuk menjadi juara di Super League karena dari beberapa statement dari Direktur Persija Jakarta Pak Prapanca dan Ketua Jackmania Diki Sumarno, mereka menargetkan hat-trick juara dimulai dari tahun ini, yaitu 2025-2026 tahun depan, dan untuk memperingati 100 tahun berdirinya Persija Jakarta yang bertepatan pada 2028. Pada musim depan Persija Jakarta merombak, tidak merombak sih, mengganti pelatihnya. Sekarang pelatih mereka adalah Mauricio Sosa yang pernah menangani Madura United. Untuk pemain asing mereka hampir merombak seluruh pemain asingnya. Soal yang dipertahankan adalah Gustavo Lopez di depan dan Rio Matsumura. Mereka banyak mendatangkan pemain berkualitas, terutama banyak Brazil connection ya, karena Mauricio Sosa berasal dari Brazil, sehingga banyak pemain baru mereka didatangkan dari Brazil. Mereka juga mendatangkan pemain naturalisasi Jordi Amat yang cukup cukup digandang-gandangkan, cukup nilai pasar yang sangat tinggi, yang musim kemarin bermain di JDT Malaysia, Liga Malaysia. Sekitar Persija Jakarta sekitar 9 pemain asing ya musim ini, termasuk 2 yang musim kemarin, yaitu Gustavo Lopez dan Rio Matsumura. Persija Jakarta menurut saya sih kekuatan terbaiknya adalah di lini pertahanan. Lini pertahanan mereka sangat kuat, diisi oleh pemain-pemain berkualitas tim nasional. Ada Rizky Ridho, pemain terbaik mungkin saat ini yang kita punya, yang asli atau murni yang dilahirkan dari kompetisi lokal Liga Indonesia atau sekarang menjadi Super League, yaitu lalu ada Rio Fahmi bek kanan, yang bisa wingback yang biasa dipanggil oleh timnas. Lalu ada Jordi Amat, sering juga atau masih menjadi spot tim nasional senior di Pertekas Piala Dunia. Lalu ada kemarin di uji coba melawan Arema, Niko dimainkan di situ juga di bek kiri, karena sebelumnya ada Firza namun musim ini dilepas ke mana, Firza ke Bayangkara kalau tidak salah. Musim ini Persija mendatangkan beberapa pemain. Carlos Eduardo kiper mereka juga tetap pertahankan Carlos Eduardo. Jadi 3 pemain asing musim kemarin itu Carlos Eduardo, lalu ada Rio Matsumura dan Gustavo tetap dipertahankan. Mayoritas sih masih sama ya,
hanya pemain asing yang dirombak oleh Persija. Untuk pemain lokalnya hanya ada Firsa, lalu ada apa yang pemain tengah Abimanyu ke Persib kalau tidak salah, ke Persib. Lalu Persija mendatangkan Excel, dia mendatangkan Excel untuk Kahu yang kemarin di uji coba melawan Arema cukup mencetak 2 gol. Ini perlu dinantikan musim depan, kiper dari Excel untuk Kahu. Musim kemarin dia bermain di Barito, musim ini dia mendapatkan tim yang bagus yang mungkin akan mensupport dia agar bisa mencetak banyak gol. Apakah dia bisa menembus tim nasional dengan bergabung dengan Persija? Karena di All Star juga dia terpilih masuk, jadi sangat sangat berpotensi menjadi striker untuk dipanggil ke tim nasional senior. Di tengah Persija mendatangkan Van Basten Sosa ya, kemarin juga sangat cukup baik tuh bersama Fabio Silva di tengah duetnya cukup stabil untuk menjaga ini tengah Persija sehingga Arema hanya bisa mengandalkan counter saja, atau ini menjadi ciri khas Arema ya musim ini karena di Piala Presiden juga Arema banyakkan bermain counter. Gustawa dan Van Basten cukup menyetel karena mereka berdua sama-sama dari Brazil, jadi mungkin secara komunikasi mereka tidak ada kendala, dan dengan permainan Persija juga dengan permainan tim juga mereka cepat menyatu. Jadi ini cukup cukup menjanjikan lah untuk permainan Persija di musim depan. Yang menarik juga ada Gustavo Pranca, playmaker atau gelandang serang baru dari Persija nih yang mempunyai ciri khas kumis yang sangat unik. Dia juga mencetak gol kemarin dari luar kotak penalti. Gustavo Pranca perlu dinantikan untuk musim depan. Lalu ada Alano, sayap juga dari Brazil, yang datang Persija. Ini cukup potensi untuk meningkatkan permainan Persija. Kalau kemarin sih masih belum terlihat. Pala saya kemarin di pertandingan uji coba melawan Arema itu ini sama Alfian, pemain muda, tim yang sering suka dipanggil oleh timnas under kita, itu cukup bagus di sayap kiri. Mungkin apabila dia sering dimainkan mungkin akan menjadi wonderkid untuk timnas nasional kita untuk di masa depan. Mereka juga masih ada Witan, masih ada Rehan Hanan juga masih belum main kemarin dengan Donitri. Jadi Persija musim depan ini cukup diwaspadai ya untuk bisa menjadi juara, karena target mereka itu menjadi juara. Karena tidak main-main musim ini. Mereka disupport penuh oleh pemerintah Jakarta secara sponsorship. BUMD Jakarta sangat mensupport Persija dari Bank DKI, Transjakarta, MRT, lalu Pom Jaya. Wah, sebetulnya Persija tidak akan kesulitan keuangan lagi seperti musim kemarin. Ada isu penunggakan gaji. Mungkin musim ini mereka akan aman untuk masalah keuangan karena pemerintah Jakarta sangat mensupport. Melalui pemakaian JIS juga mereka akan dijamin akan memakai Jakarta International Stadium satu musim full untuk home. Lalu mereka juga diringankan untuk pajak hiburannya. Jadi tidak main-main. Persija Jakarta untuk musim depan sangat mentargetkan juara itu, bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan. Walaupun sebenarnya agak
agak sulit ya karena pelatih baru, pemain juga banyak yang baru, apakah ini bisa langsung nyetel atau chemistry-nya langsung bisa dapat, ini patut dinantikan. Tapi menurut prediksi saya sih, Persija bisa lah untuk di 3 atau 4 besar, karena menurut saya masih kandidat paling kuat adalah juara bertahan Persib Bandung dan Dewa United yang, otak mereka atau pelatih mereka tidak berganti sehingga, apalagi, Bali United, Dewa United, maaf, Dewa United dan Persib Bandung menjadi kandidat terkuat untuk juara musim ini karena pelatih mereka tidak berganti, apalagi Dewa United, pemainnya tidak banyak perombakan, hanya penambahan skuad yang lebih berkualitas, dengan mengambil pemain-pemain hebat dari rival-rival mereka. Sehingga dua kandidat teratas itu dipegang oleh Persib Bandung dan Dewa United sih. Untuk Persija, ini bersaing, tapi mungkin masih lebih baik di atas, Malut United dan Persebaya. Kalau dari prediksi saya sih Persija mungkin musim depan bisa untuk menembus 4 besar atau paling tidak di ranking 3. Karena 2 musim kemarin Persija di luar 5 besar ya, di ranking 7 kalau tidak salah. Sehingga musim ini, Persija bisa masuk 4 besar. Mungkin kalau skuad ini tetap dipertahankan dan pelatih mereka tetap sama, baru musim depan itu sangat berbahaya. Karena chemistry dan kekompakan tim akan lebih lebih apa, lebih lebih meningkat dibandingkan musim ini. Karena musim ini mungkin, menurut saya sih, ini baru penyesuaian secara tim dan secara strategi dari pelatih dan, para pemain. Sehingga posisi 3 besar, paling memungkinkan dari prediksi saya sih. Mungkin itu aja, eee, sedikit tentang Persija Jakarta. Eee, Apabila ada kekurangan atau ya kesalahan dalam penyebutan itu mohon maaf dan mohon masukan dan kritikannya ya untuk membangun channel ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.